Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan kemampuan untuk senantiasa thalabul ilm, untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat terkiring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hatta yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan belajar kita di dalam mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram tentang akhlak dan adab. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, sebelum kita libur, kita sudah membahas tentang hadis 4. Kita sudah membahas sekawan hadis. Alhamdulillah. Masih ingat hadis ingkang terakhir kita bahas tentang apa? Hadis yang terakhir yang telah kita selesaikan pembahasannya adalah hadis yang berisi tentang apa? Berbisik-bisik. Dan insyaallah pada malam ini, kesempatan yang mulia ini, kita akan melanjutkan hadis yang ke-5 di dalam bab akhlak dan adab di dalam kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah, pada hadis yang ke-6, hadis yang ke-5 adalah berisi tentang etika atau adab bermajelis. Apa? Etika
atau adab bermajelis ketika duduk-duduk. Hadisnya adalah wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar. Dan sahabat Ibnu Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuqimu ar-rajula fi min majlisi thumma yajlisu fi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh seseorang yang akan menghadiri majelis ilmu, tidak boleh seseorang yang akan atau menghadiri majelis ilmu menyuruh orang lain yang duduk untuk berdiri. Umma yajlisu fi, kemudian dia duduk di tempat orang yang dia suruh berdiri atau pergi. Ya, jadi tidak boleh ketika ada seseorang ketika mendatangi sebuah majelis kemudian dia menyuruh orang lain untuk geser, ya, menyuruh orang lain untuk pergi, kemudian tempat yang orang ditinggal pergi kemudian diduduki, itu tidak boleh. Walakin tafassahu wa tawassa'u, akan tetapi hendaknya kalian saling melonggarkan, geser-geser. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dalam konteks hadis ini Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjelaskan secara khusus orang yang diminta untuk pergi dari majelis. Maka artinya entah itu anak kecil atau orang dewasa atau remaja, semuanya masuk dalam hadis ini. Fenomena yang terjadi biasanya kadang ketika ada majelis anak-anak kecil sudah datang, kemudian kita nyuruh untuk pergi geser. Ini tidak diperbolehkan dalam konteks ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebelum kita memasuki pembahasan hadis yang kelima ini, kesempatan pada malam hari ini kita akan kembali mengenal lebih dekat sahabat yang meriwayatkan hadis. Kita akan mengenal lebih dekat sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Kita tahu namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar. Ibnu artinya anak. Umar ya, Umar berarti anaknya Umar. Kemudian siapakah nama lengkap dari Ibnu Umar itu? Karena anaknya Umar itu ada beberapa. Nama lengkap beliau adalah Abdullah. Sedang Abdullah. Namanya beliau adalah Abdullah. Berarti nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Dan Abdullah bin Umar bin Khattab. Namanya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat Nabi yang istimewa. Selain beliau adalah sahabat Nabi, bapaknya beliau juga termasuk khalifah yang kedua setelah Abu Bakar, yakni Umar bin Khattab.
Keistimewaan yang lain yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar adalah dia punya saudari yang mana saudarinya itu adalah istri Rasul. Dan Hafsah. Dia punya saudari yang saudarinya itu adalah istri Rasul, yaitu Hafsah. Maka Abdullah bin Umar ini beliau adalah sahabat yang istimewa. Kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, Abdullah bin Umar juga mendapatkan julukan. Beliau juga mempunyai julukan. Beliau dijuluki sebagai Al-Abadilatul Arba. Al-Abadilatul Arba. Kirang langkungipun artosipun adalah 4 serangkai sahabat yang namanya Abdullah. 4 serangkai sahabat yang namanya Abdullah. 4 serangkai sahabat yang namanya Abdullah. Apakah sahabat Nabi yang namanya Abdullah itu hanya 4? Tidak. Tapi 4 serangkai ini, 4 sahabat ini mempunyai keistimewaan yang hampir sama. Punya keistimewaan yang hampir sama. Yang pertama adalah sama-sama muda. Sama-sama muda. Kesamaan yang kedua adalah sama-sama umurnya panjang. Kesamaan yang ketiga adalah sama-sama samudra ilmu. Artinya pengetahuannya luas. Yang keempat, sama-sama banyak meriwayatkan hadis. Pun pinten sama? 4. Yang kelima, sama-sama menjadi rujukan fatwa. Ini adalah 4 serangkai sahabat Rasul yang mempunyai kesamaan. Ya, ada pinten mau? 5 kesamaan. Kemudian siapa ingkang saged menyebutkan 4 Abdullah tersebut? Siapakah 4 Abdullah tersebut? Abdullah. Kalau bantu Abdullah bin Umar. Panjenengan nyebutaken 3. Sinten? Abdullah bin Umar. 1. Yang kedua, Abdullah bin Abbas. Yang ketiga, Abdullah bin Az-Zubair. Yang keempat, Abdullah bin Amr ibn As. Dibaleni malih. Tunggal Abdullah bin Umar. Kali Abdullah bin Abbas. 3 Abdullah bin Zubair. Yang sekawan Abdullah bin Amr. Itu setunggal Umar, sing setunggale Amr. Inilah 4 sahabat yang dijuluki Al-Abadilatul Arba. Beliau banyak meriwayatkan hadis. Ibnu Umar sendiri beliau meriwayatkan 2630 hadis. Kali 630 hadis. Dados menawi dipun ranking
Jadi kalau kita ranking sahabat-sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, Abdullah bin Umar niki ranking kali. Ranking pinten? Ranking kali dengan 2630 hadis. Ranking pertama sinten? Ranking pertama adalah Abu Hurairah. Panjenengan pinten hadis? Panjenengan pinten hadis? Tunggal hadis. Innamal a'malu binniyat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kenapa Abdullah bin Umar menika banyak meriwayatkan hadis? Kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau Abdullah bin Umar adalah sahabat yang senantiasa menemani Nabi. Ketika Nabi sedang berpergian, beliau ikut bersama Nabi. Ketika Nabi di masjid, beliau ikut berada di masjid bersama Nabi. Itu sebab yang pertama. Karena begitu dekat beliau dengan Nabi. Jadi Abdullah bin Umar itu merekam persis apa yang dikatakan Rasul dan apa yang dilakukan oleh Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang kedua, kenapa Abdullah bin Umar itu banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau usianya panjang. Ahli sejarah mengatakan usia beliau kurang lebih 85 tahun. Loh, kalau Abdullah bin Umar saja banyak meriwayatkan hadis, bagaimana dengan Abu Bakar As-Siddiq? Beliau juga sahabat yang paling dekat dengan Rasul. Tapi kenapa kita banyak temukan hadis-hadis yang justru diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar? Artinya, kenapa lebih banyak daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Kinten nopo? Kenapa kok banyak yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar daripada Abu Bakar As-Siddiq? Karena walaupun Abu Bakar As-Siddiq dekat sekali dengan Rasul, tapi beliau wafatnya lebih dulu daripada Abdullah bin Umar. Ini yang menjadi penyebab. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi Abdullah bin Umar merekam persis apa yang dikatakan oleh Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa yang dilakukan oleh Rasul. Beliau adalah orang yang sangat teliti. Beliau tidak menambah ataupun mengurangi satu huruf pun hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan Abdullah bin Umar itu masuk Islam? Abdullah bin Umar masuk Islam bersamaan dengan bapaknya masuk Islam. Enten wau bapaknya Umar bin Khattab. Kira-kira beliau Abdullah bin Umar itu masuk Islam dalam usia 10 tahun. Nah, kenapa di awal kami sampaikan Abdullah bin Umar termasuk sahabat yang muda. Umur 10 tahun masuk Islam. 2 tahun kemudian terjadi perang Badar. Abdullah bin Umar ini maju menemui Rasul minta ikut untuk perang Badar. Umur pinten? 15 tahun. Ditolak oleh Nabi karena belum cukup umur. Berikutnya umat Islam menghadapi perang Uhud. Abdullah bin Umar ini maju lagi kepada Rasul
minta untuk ikut perang berjihad. Kira-kira umurnya 14 tahun. Ditolak lagi oleh Rasul karena belum cukup. Dan akhirnya pada usia 15 tahun, dan 15 tahun terjadi perang Khandaq. Abdullah bin Umar mengajukan diri untuk ikut berjihad, kemudian dikabulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khandaq niku artosipun parit, bahasa kita diselokan. Tapi parit zaman dulu lebarnya 5 meter, dalamnya 4 meter. Digunakan untuk bentengnya kaum muslimin menghadapi para musuh-musuh. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 15 tahun sudah ikut berjihad. Kinten-kinten anak-anak saniki 15 tahun tanggung mikir apa nih? 15 tahun sekarang mikir HP, mikir game-gamean. Tapi Abdullah bin Umar 15 tahun sudah ikut jihad. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, faktor yang menyebabkan beliau Abdullah bin Umar 15 tahun sudah punya pemikiran untuk ikut berjihad tidak lain adalah karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua adalah pendidikan dari orang tuanya. Kemudian ibadahnya Ibnu Umar. Beliau adalah sahabat yang terkenal tekun dan rajin di dalam beribadah. Apa? Tekun dan rajin di dalam beribadah. Khususnya beliau sangat tekun di dalam bangun malam. Apa? Beliau sangat tekun dalam bangun malam. Diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dulu di zaman Rasul, ketika ada seseorang itu bermimpi, maka orang itu akan datang kepada Rasul. Untuk apa? Untuk menanyakan mimpi yang dialami. Termasuk Ibnu Umar, termasuk Abdullah bin Umar. Beliau sangat kepingin sekali ketemu langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatamanaitu an ara ra'yatan aqussuha 'ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku kepingin banget ketemu dan berkonsultasi dengan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kuntu laman saban asban. Ketika itu aku masih muda. Wa kuntu anamu fil masjid ala ahdi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu aku tidur di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu, anak-anak itu senang tidur di masjid. Wallahu a'lam kalau sekarang, wallahu a'lam. Beliau tidur di masjid. Kemudian beliau bermimpi. Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhadani fadhahaba ilan nar. Apa isi mimpinya? Beliau itu mimpi dibawa oleh 2 malaikat, kemudian ditunjukkan neraka. Kepengen banget mimpi, kepengen ketemu Rasul, sekali mimpi ditunjukkan neraka.
Fa idza fiha fin nasi qad araftuhu faja'altu aqulu a'udzu billahi minan nar. Di mimpi dibawa oleh dua malaikat ditunjukkan ke neraka. Di neraka beliau melihat ada sumur yang di sampingnya ada tembok, kemudian di situ ada dua tali yang digunakan untuk menimba. Kemudian beliau melihat ke bawahnya ada manusia yang beliau kenal. Kemudian beliau berkata, a'udzu billahi minan nar, a'udzu billahi minan nar. Aku berlindung kepada Allah dari neraka. Maka dua malaikat tersebut berkata, lam turah, lam turah. Janganlah takut, janganlah takut. Sekali mimpi dibawa oleh dua malaikat ditunjukkan neraka. Di neraka beliau melihat ada sumur, yang di sampingnya ada tembok, kemudian ada dua tali dan timba. Ketika beliau melihat ke bawah, ada orang yang beliau kenal. Kemudian beliau berdoa, aku berlindung dari Allah dari neraka. Begitulah, selesailah itu mimpinya. Selesailah mimpinya. Kemudian Abdullah bin Umar ini karena mungkin tidak enak, mau langsung menceritakan mimpinya kepada Rasul, maka dia bercerita kepada saudarinya. Sinten mau saudarinya Abdullah bin Umar? Hafsah, istri Rasul. Abdullah bin Umar menceritakan mimpinya kepada Hafsah. Kemudian Hafsah cerita kepada Rasul. Maka mendengar Hafsah bercerita tentang mimpinya Abdullah bin Umar, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Kata Nabi, sebaik-baiknya pemuda adalah Abdullah. Apa? Sebaik-baiknya orang itu Abdullah bin Umar, kata Nabi. Berarti mimpinya awal itu mimpi saya apa mboten saya? Mimpi saya apa mboten saya? Saya. Karena setelah diceritakan kemudian Nabi menyampaikan sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar. Tapi kemudian Nabi melanjutkan lagi, lau kana yusalli minal lail, andaikan Ibnu Umar bangun sholat malam. Kata Nabi, sebaik-baiknya orang adalah Abdullah bin Umar. Andaikan dia bangun malam. Artinya andaikan beliau itu sering sholat malam, mendengar takwilnya Nabi, mendengar takwil mimpinya dari Rasulullah SAW, maka fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalil. Maka Abdullah bin Umar itu sangat sedikit sekali di dalam tidur. Mendengar Nabi hanya berbicara, dan andaikan Ibnu Umar sholat malam 4 kata, langsung Ibnu Umar memaksimalkan malamnya untuk senantiasa sholat malam. 4 kata dari Nabi merubah kehidupan dari seorang Abdullah bin Umar. Andaikan Ibnu Umar sholat malam. Kaulo panjenengan Bapak Ibu,
berapa kali mendengarkan nasihat? Berkali-kali. Berapa sering menghadiri pengajian? Sudah sering. Berapa banyak mendengarkan khutbah Jumat? Sampai-sampai kalau mendengarkan khutbah Jumat itu sampai tertunduk, khusyuk, tenang, tertunduk, seolah-olah ada burung di atas kepalanya itu tidak terasa. Bareng dibangunkan keceng. Itulah Abdullah bin. Kita sudah sering mendengarkan nasihat berkali-kali, tapi kadang belum banyak yang kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita senantiasa diberikan kekuatan, ketetapan di dalam menjalankan agama Allah, di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya Ibnu Umar. Kemudian ibadah hajinya Ibnu Umar sekarang, Bapak Ibu. Ibadah hajinya Ibnu Umar. Wa hajja sittina hajjatan. Ibnu Umar itu sudah berhaji 60 kali. Dan 60 kali. Hajinya 60 kali. Umrohnya bagaimana? Kata para ahli sejarah, beliau telah umroh sebanyak 1000 kali selama hidupnya. Dan hidupnya umurnya kurang lebih 85 tahun. Hajinya 60 kali, umrohnya 1000. Namun ampun dipun bayangkan, haji dan umrohnya itu sama seperti sekarang. Udah pakai pesawat terbang, nonton biro perjalanan. Dulu beda. Hajinya, umrohnya Abdullah bin Umar niku mengendarai onta. Mengendarai onta dari Makkah menuju Madinah niku tidak kurang ahli sejarah mengatakan sekitar 500 km atau 600 km. Kendarai onta jaraknya 500 atau 600 km. Dan ampun dibayangkan pemandangannya kayak pemandangan di Indonesia. Pemandangannya semuanya apa? Gurun pasir. Kita bisa bayangkan kalau lagi puncak-puncaknya panas kayak apa, atau mungkin puncak-puncaknya musim dingin kayak apa. 1000 kali umroh. Berarti kurang lebih kalau dihitung-hitung beliau setiap bulan umroh. Dan setiap bulan beliau juga, artinya ketika umroh, beliau menghadapi musim panas, puncaknya musim panas, atau mungkin puncaknya musim dingin. Inilah ibadah haji dan umrahnya Ibnu Umar atau Abdullah bin. Selain beliau kencang di dalam beribadah kepada Allah atau hablum minallahnya kencang, beliau juga kencang di dalam hablum minannas. Ibadahnya kepada sesama juga kuat. Ceritakan, saking beliau dermawannya, saking beliau pemurahnya, wa in kana ibnu Umar la yufarriqu fil majlisi 30,000. Beliau Ibnu Umar kalau bersedekah, kalau berinfak itu tidak kurang dari 30.000. Dan
30.000. Tapi yang jelas niku nggih bukan 30.000 rupiah, niku bukan. Nggih. 30.000 di sini prediksinya hanya dua. 30.000 dinar atau 30.000 dirham. Nek dinar niku emas. Nek dirham niku perak. Oke. Maka kita coba, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kalau beliau berinfak, bersedekah 30.000 dirham perak saja. Dan kalau misalkan 1 dirham itu dikonversi menjadi rupiah 50.000. Jadi 30.000 kali dan 50.000. 1,5 M sekali sedekah. Tentu 1,5 M sekali infak, sekali sedekah. Padahal panjenengan ngertos napa mboten? Ada salah satu tabi'in. Ada salah satu tabi'in yang pernah berkunjung ke rumah Abdullah bin Umar. Kemudian tabi'in ini memprediksi, ngitung semua perkakas yang ada di rumahnya Abdullah bin Umar, kursinya, dipannya, semuanya diprediksi itu hanya sekitar 500 dirham. Dan 500 dirham, ngapunten, hanya 100 dirham. Oke, 100 dirham dikalikan 50.000 berarti hanya 5 juta total. Mungkin bisa kita sebut hartanya ketika di rumah itu hanya 5 juta. Tapi ketika infak, ketika sedekah itu 1,5 juta. Bapak Ibu, inilah orang kaya di zaman Rasul. Orang kaya di zaman Rasulullah SAW menjadikan hartanya sebagai tunggangan untuk menuju surganya Allah. Orang kaya di zaman Rasul menjadikan hartanya sebagai kendaraan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian banyak harta kemudian malah justru ditunggangi harta. Tapi sahabat-sahabat yang mulia, sahabat-sahabat Rasul dulu mengumpulkan harta, mengumpulkan kekayaan, digunakan untuk menjadi kendaraan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang kaya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, ketika beliau menyukai sesuatu, maka beliau akan langsung menyedekahkannya kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keistimewaannya lagi Bapak Ibu. Sudah infaknya 1,5 M. Sifat yang mulia yang dimiliki oleh Abdullah bin Umar yang kedua adalah ketika beliau menyukai sesuatu, maka sesuatu yang dia sukai langsung disedekahkan kepada orang lain karena Allah. Beliau Abdullah bin Umar sedang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surat Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
tidak akan sekali-kali engkau mendapatkan kebaikan kecuali engkau menginfakkan sesuatu yang engkau sukai, yang engkau cintai. Maka diceritakan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an, ketika itu Abdullah bin Umar lagi kepengin banget ikan. Kemudian dicarikan oleh istrinya di pasar di kota itu, diubek-ubek pasar-pasar di kota, hanya nemu satu. Kemudian dimasakkan oleh istrinya, sudah matang, sudah disiapkan di atas meja. Panjenengan bisa membayangkan orang kepengin banget makan ikan. Dan ternyata hanya ada satu-satunya ikan itu di kota itu. Baru mau makan, tok. Napa kira-kira? Tamu. Lapar, belum makan. Kemudian Abdullah bin Umar memanggil istri, wahai istriku, sedekahkan ikan itu. Istrinya menyampaikan kepada Abdullah bin Umar, kok kan bisa mengasihkan berapa dirham kepada pengemis tersebut? Engkau kan sangat ingin sekali makan ikan ini. Apa kata Abdullah bin Umar? Tidak, sedekahkan ikan itu kepada pengemis. Beliau mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sesuatu apapun yang dicintai oleh Ibnu Umar, maka dia akan langsung menyedekahkannya kepada orang lain karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ini menjadikan contoh kepada kita sekalian. Jangan sampai kita mau menyedekahkan sesuatu kepada orang lain, badhe maringi tanggane sayur anu Arab, ambu mender duakan. Kemudian kita nyate tanggane kebagian ambune tok, nggih. Kalau kita tidak bisa seperti Abdullah bin Umar, minimal jadi kalau Abdullah bin Umar itu kan ibaratnya sepanci langsung diwetan sepanci kan ngaten. Tapi yang minimal kita ya ketika kita sedang masak satu panci lah, minimal semangkok lah, semangkok disedekahkan kepada tetangganya. Oke. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, hablu minanasnya Abdullah bin Umar. Jadi beliau tidak hanya kuat beribadah kepada Allah, tapi juga beliau juga sangat dermawan kepada orang lain. Yang terakhir adalah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar ini adalah orang yang sangat teliti dalam beribadah. Jadi ibadahnya beliau akan berusaha dicocokkan dengan ibadahnya Nabi. Terus ibadah ini mboten asal-asalan. Ibadahnya Ibnu Umar sangat hati-hati. Nah, diceritakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ada seorang muridnya Ibnu Umar yang bernama Nafi', ana rajulan atasa ila jambi Ibnu Umar faqala. Ada seseorang lelaki yang bersin di samping Abdullah bin Umar. Kemudian laki-laki itu berkata, alhamdulillah. Benar apa salah? Orang bersin kemudian alhamdulillah. Benar apa salah? Benar. Tapi kemudian ternyata tidak hanya alhamdulillah.
Sahabat yang bersin tadi, alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Okay. Alhamdulillah, kemudian dilanjutkan salawat. Benar apa salah? Salah. Ibnu Umar dengar, maka kemudian menyampaikan kepada sahabat Nabi yang bersin tadi, aku ya senang salawat. Aku yang tidak anti hamdalah, tapi Nabi tidak mengajarkan ketika bersin kemudian alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Itu sampai sangat hati-hatinya Abdullah bin Umar di dalam mencocokkan ibadahnya dengan ibadahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak kebanyakan Bapak Ibu rahimani Allah. Kadang ada sebagian orang yang semangat beribadah. Ketika ditanya apa tuntunannya? Dan jawabannya apa? Langsung penting marem, yang senang. Ibadah itu bukan cukup marem. Tidak cukup senang. Tapi ibadah itu harus juga sesuai apa yang dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah kita itu adalah ibadah yang harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Rasul dan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya ibadahnya hanya yang penting semangat, yang penting aku senang, ini keliru. Karena syarat diterimanya ibadah ada dua. Syarat diterimanya ibadah ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kita pun sudah mengingatkan Bapak Ibu, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal kemudian amalan itu tidak ada ajarannya dari kami, yakni dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, fahuwa radd, maka amalan itu akan dalam cerita tadi Abdullah bin Umar itu tidak anti dengan sholawat. Bahkan sholawat itu memang dianjurkan dalam Islam. Tapi yang keliru adalah penempatannya yang tidak pas. Karena Nabi tidak mengajarkan demikian. Begitulah apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Beliau sangat mencocokkan ibadahnya sesuai dengan ibadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, demikianlah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kita telah mengenal lebih dekat sahabat yang mulia, yakni sahabat Abdullah bin sahabat yang tekun di dalam beribadah, khususnya bangun untuk salat malam. Sahabat yang sangat dermawan, sahabat yang sangat memperhatikan orang lain, dan sahabat yang sangat hati-hati ketika beribadah. Ibadahnya harus sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan kita kemanfaatan dan juga kita bisa mencontoh keteladanan yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Akhirnya segala kekurangan mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.